Halo semuanya, Sobat After Rest, balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia. Kali ini kita akan ngebahas soal seputar MotoGP menjelang MotoGP Australia 2025. Dan ada beberapa topik yang akan gue bahas. Yang pertama, ini ada update hukuman untuk Marco Bezzecchi setelah insiden crash dengan Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2025 kemarin. Kemudian juga ada prediksi waktu pemulihan dari Marc Marquez. Kemudian juga di topik ketiga kita akan ngebahas soal sedikit improvement dari Honda karena ini sedikit menyinggung-nyinggung nama Marc Marquez. Dan juga terakhir nanti kita akan lihat ya line up para pembalap MotoGP 2026 karena ini ada update terbaru yaitu pembalap Moto2 yang sudah menandatangani kontrak menggantikan Somkiat Chandra. Oke, topik yang pertama ini setelah ditunggu-tunggu begitu ya, Marco Bezzecchi akhirnya resmi diberikan sanksi yaitu hukumannya double long lap penalty untuk main race MotoGP Australia 2025. Nah, ini pengumumannya memang baru disampaikan oleh MotoGP gitu ya pada 16 Oktober 2025 pagi. Jadi kalau kita lihat dari surat pengumuman sanksi untuk Marco Bezzecchi, ini menurut dari panel stewards FIM MotoGP, Marco Bezzecchi ini bersalah gitu ya karena telah membalap dengan tidak bertanggung jawab ataupun irresponsible riding gitu ya, menyebabkan bahaya bagi pembalap lain dan dengan ini dianggap menyalahi aturan pasal regulasi 3.2.1 dan juga 3.3.2.3 gitu. Berdasarkan dari protokol penalti yang dikeluarkan oleh tim, gitu, tindakan ini juga dianggap sebagai insiden tipe MGP CC5 gitu, terkait dengan start balapan dan juga lap pembukanya. Waktu kemarin kan karena kita lihat insiden dari Marco Bezzecchi sama Marc Marquez ini kan di lap pertama kayak gitu ya. Dan tindakan yang menciptakan situasi berbahaya dari Marco Bezzecchi ini bagi beberapa pembalap atau menyebabkan kecelakaan. Seperti yang kita tahu kan memang Marco Bezzecchi ini menyeruduk dari Marc Marquez gitu sampai akhirnya Marc Marquez crash dan juga cedera gitu. Dan akhirnya ini MotoGP ataupun FIM Stewards MotoGP ini sudah mengeluarkan sanksi untuk Marco Bezzecchi yaitu double long lap penalty. Karena ini juga ada bacaan ataupun tulisan gitu ya dari surat dari FIM MotoGP Stewards ini kalau misalkan ini adalah pelanggaran kedua dari Marco Bezzecchi, makanya akhirnya dikasih bukannya long lap penalty lagi tapi udah double long lap penalty gitu. Kenapa kok lama banget sih untuk pengumuman sanksi untuk Marco Bezzecchi? Karena sebenarnya MotoGP Steward juga harus mendengarkan apa yang terjadi gitu secara langsung dari yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Marco Bezzecchi. Karena waktu kemarin setelah pasca crash di MotoGP Mandalika 2025 kan Marc Marquez memang dibawa ke medical center gitu ya. Tapi kalau untuk Marco Bezzecchi sendiri ini dibawa ke rumah sakit Mataram, sempat dibawa ke rumah sakit Mataram, makanya akhirnya nggak bisa langsung MotoGP Steward itu untuk mereview gitu kan, ataupun menginvestigasi langsung apa yang terjadi insiden crashnya Marco Bezzecchi sama Marc Marquez ini setelah balapan Mandalika. Karena kan ya tadi mereka Marco Bezzecchi dibawa ke rumah sakit Mataram gitu untuk dicek secara keseluruhan. Kemudian juga waktu kemarin Marc Marquez kita tahu dia langsung dibawa ke medical center, kemudian dikasih pemulihan awal dulu ya atau penanganan awal dulu sampai akhirnya malam itu juga Marc Marquez langsung terbang ke Madrid seperti itu. Jadi baru Marco Bezzecchi resmi gitu ya diumumkan dia bakal balapan di MotoGP Australia dan juga sudah tiba di sirkuit Phillip Island gitu ya di MotoGP Australia. Ini Marco Bezzecchi kemudian dipanggil sama FIM Steward gitu untuk mendengar secara langsung apa yang sebenarnya terjadi gitu. Setelah mendengarkan secara langsungnya, makanya FIM MotoGP Steward ini baru bisa mengeluarkan sanksi gitu ya kepada Marco Bezzecchi. Dan ini memang waktunya juga jedanya lama gitu, 2 minggu. Karena kan memang jeda dari race MotoGP Mandalika sampai ke MotoGP Australia ini memang ada jedanya cukup lama. Kayak gitu teman-teman. Ini mengapa gitu ya, jawaban mengapa kok lama banget gitu MotoGP Steward untuk memberikan sanksi kepada Marco Bezzecchi gitu. Nah, selain itu teman-teman, Marco Bezzecchi juga ini buka suara soal insidennya gitu ya, yang menimpa dirinya dan juga Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2025, tepatnya di lap pertama
gitu. Ini dalam blognya dari Simple the Best gitu ya, Bezzecchi ini menuliskan apa yang ia alami pada lap pertama MotoGP Mandalika 2025 yang membuat Marc Marquez cedera. Nah, waktu kemarin itu Marco Bezzecchi bilangnya di hari Minggu itu dia sangat semangat gitu ya. Karena waktu kemarin kita review sedikit, Marco Bezzecchi ini memang kuat banget di Mandalika, di sirkuit Mandalika gitu. Dan dia juga punya pace yang bagus gitu untuk memenangi race di balapan hari Minggu gitu. Tapi dia mengalami start yang buruk sampai akhirnya dia terjebak gitu ya di tengah-tengah pembalap lain. Ketika sampai di sektor kedua di mana Bezzecchi ini sangat kuat. Ini katanya Marco Bezzecchi dia tuh kuat banget di sektor kedua gitu. Sampai akhirnya bahkan Bezzecchi juga menekankan bahwa dia karena saking kencangnya di sektor kedua itu dia sampai akhirnya tiba-tiba aja gitu udah berada di deket ban belakangnya Marc Marquez gitu sampai akhirnya dia langsung menabrak Marc Marquez kayak gitu. Dan Best pun juga mengakui dan juga melihat kalau misalkan saat itu Marc Marquez crash gitu ya, dan ia pun juga langsung mengecek kondisinya Marc Marquez setelah ia bangkit dari crash juga ya. Dan saat itu pula juga Marco Bezzecchi ini menyadari bahwa ada sesuatu yang patah dari Marc Marquez gitu. Dan saat itu juga Marco Bezzecchi langsung meminta maaf dan mengaku bahwa itu adalah kesalahan dirinya. Dan Marco Bezzecchi pun ini ya sudah dipastikan hadir untuk MotoGP Australia 2025 dan terlepas dari insiden Marc Marquez dan juga Marco Bezzecchi, Best juga tentunya ingin memperebutkan gelar untuk gelar ketiga gitu ya di kejuaraan dunia MotoGP yang memang jaraknya poin antara Marco Bezzecchi dan juga Pecco Bagnaia ini cukup tipis kayak gitu teman-teman. Nah oke, kita update soal cederanya Marc Marquez. Ini Marc Marquez memang kan cedera dan juga kemarin sudah dioperasi gitu. Operasinya juga berjalan dengan lancar dan ini belum ada kepastian dari Ducati kapan Marc Marquez ini bisa kembali balapan untuk MotoGP. Tapi ini menurut dari Dr. Pedro Luis Ripoll gitu ya, dikutip dari Marca.com, kalau misalkan cedera yang dialami oleh Marc Marquez ini, kalau misalkan memang sampai kemarin udah dioperasi gitu ya, di bagian tulang bahu kanannya, ini sepertinya Marc Marquez harus menjalani 16 minggu masa pemulihan. Ini 16 minggu ya teman-teman, jadi lumayan lama gitu pemulihannya. Jadi Marc Marquez ini kemungkinan ya nggak bisa balapan dulu sampai di MotoGP Valencia. Karena kan MotoGP Valencia itu sendiri bakal berlangsung pada 14 sampai dengan 16 November 2025. Yang mana itu sebulan lagi atau sekitar 4 minggu lagi. Sementara Marc Marquez kan tadi dibilangnya membutuhkan pemulihan 16 minggu gitu ya untuk bisa balik lagi ke balapan. Kalau 16 minggu berarti kemungkinan ini Marc Marquez baru bisa balik lagi ke MotoGP itu di Februari 2026 gitu ya. Dan kemungkinan ini baru bisa ikut Buriram Test pada 21 sampai dengan 22 Februari 2025. Karena kan untuk Valencia Test sendiri ini di 18 November 2025. Kalau misalkan pemulihannya itu masih panjang, itu Marc Marquez sepertinya belum bisa untuk ikut Valencia Test. Kemudian juga di Sepang Shakedown di tanggal 29 sampai dengan 31 Januari 2026. Ini juga sepertinya Marc Marquez butuh pemulihan atau butuh waktu pemulihan. Jadi kayaknya juga Sepang Shakedown dia akan absen juga. Kemudian di Sepang Testnya 3 sampai dengan 5 Februari 2026 dan juga season launch-nya gitu ya nanti di Kuala Lumpur Malaysia itu di 6 sampai dengan 7 Januari 2026 juga kayaknya kemungkinan Marc Marquez belum bisa ikutan gitu ya. Nah kemudian juga meskipun saat ini Ducati sendiri baru mengumumkan kalau misalkan Marc Marquez baru akan absen di 2 seri balapan gitu ya di MotoGP Australia dan juga MotoGP Sepang atau Malaysia 2025. Jadi belum ada secara resminya gitu ya dari Ducati Marc Marquez ini nggak akan balapan di MotoGP Portimao ataupun di MotoGP Valencia. Tapi kalau misalkan kita lihat memang terkait dengan waktu pemulihannya, ya kalau misalkan 16 minggu kemungkinan ya tadi Marc Marquez itu baru akan balik lagi ke MotoGP itu di Februari 2026 kayak gitu. Nah di MotoGP Australia Marc Marquez ini akan digantiin sama pembalap tes Ducati yaitu Michel Pirro yang akan menjadi balapan ke-70-nya Michel Pirro gitu ya di Premier Class.
Tapi kemudian juga tadi ini juga ada pernyataan dari misal Piro gitu terkait dengan Marc Marquez. Dan tentunya Piro ini juga berharap kalau misalkan Marc Marquez bisa segera pulih dari cederanya. Dan untuk di MotoGP Sepang Malaysia ini Ducati juga belum menunjuk siapa yang bakalan menggantikan Marc Marquez gitu ya. Apakah misal Piro lagi atau ini menjadi pembalap alternatif gitu ya atau pilihan yaitu dari pembalap Ducati di World Superbike kayak gitu. Pokoknya kita doain aja semoga Marc Marquez bisa segera pulih lagi, tapi nggak apa-apa, nggak usah cepet-cepet dulu karena supaya bener-bener pulih dulu gitu ya, supaya bisa balik lagi dan juga langsung ngegeber gitu ya di MotoGP 2026. Karena kan di MotoGP 2025 ini juga tujuannya atau goalsnya Marc Marquez ini juga udah tercapai gitu ya, menjadi juara dunia MotoGP 2025 atau juara dunia MotoGP ke-7 kalinya. Oke, kita beralih ke topik berikutnya yaitu Honda gitu, improvement Honda. Kalau misalkan kita lihat memang setelah summer break waktu kemarin MotoGP 2025 ini Honda tampaknya mulai kompetitif banget ya dengan ditunjukkan sama waktu kemarin ada pencapaian-pencapaian dari Luca Marini, kemudian ada Joan Mir dan juga Johan Zarco kayak gitu. Nah, ini pembalap tes dari Honda, Stefan Bradl ini juga mengungkapkan bahwa RC213V 2025 Honda ini mengalami sejumlah update yang besar gitu ya, termasuk dari sasis dan juga mesinnya. Dan dia bilang selama 3 tahun ini sebenarnya Honda udah bolak-balik gitu ya mencoba swing arms, kemudian juga suspensi dan juga sasis gitu. Tapi saat ini menurut dari Stefan Bradl, motor Honda udah lebih kenceng di garis lurus dan juga mengerem di corner itu juga udah ngebuat pembalap tuh menjadi lebih rileks gitu ya. Dan jadi pembalap Honda ini sekarang nggak perlu katanya Stefan Bradl ini nggak perlu punya gaya balap seperti Marc Marquez yang 110% gaya balapnya itu beresiko gitu. Karena waktu kemarin ya kita tahu di Honda kan memang Marc Marquez nge-push banget, kemudian juga sering banget untuk crash gitu ya di Honda waktu kemarin itu. Sementara itu juga Stefan Bradl juga memuji gitu ya struktur yang lebih baik dan juga efisiensi yang lebih tinggi yang telah dicapai oleh Honda di bawah direktur teknisnya Romano Albesiano. Kalau waktu kemarin kan memang ada perubahan gitu ya, direktur teknis Honda yaitu Romano Albesiano yang dari Aprilia di tahun 2024 kemudian pindah ke Honda. Dan ini ternyata memberikan improvement gitu ya untuk Honda yang luar biasa juga. Waktu kemarin juga Luca Marini ini bilangnya pencapaian-pencapaian yang sebelum-sebelumnya ia udah dapetin gitu ya. Kayak waktu kemarin di Mandalika gitu terkait dengan improvement dirinya ini juga akan dibawa ke Phillip Island tentunya. Dan sementara itu Joan Mir juga mau gitu untuk optimistis bahwa paket dari RC213V ini juga bakal memberikan kekuatan gitu ya dibandingin di motornya tahun lalu. Dan juga dia menargetkan supaya bisa hasil kualifikasi di MotoGP Australia 2025 ini bagus supaya bisa untuk di sprint race dan juga di main race-nya di MotoGP Australia 2025 ini juga bagus gitu ya. Oke, ini topik terakhir teman-teman. Kalau kita lihat untuk line up MotoGP 2026, ini para pembalapnya udah lengkap ya, karena kemarin pembalap Moto2 Diogo Moreira ini juga sudah menandatangani kontrak dengan LCR Honda menggantikan Somkiat Chandra. Nah, ini kita lihat dulu daftar-daftarnya untuk para pembalap di MotoGP 2026. Jadi yang pertama untuk Aprilia ini juga udah lengkap, ada Jorge Martin, ada Marco Bezzecchi, kemudian ada di Ducati, yaitu ada Marc Marquez, ada Pecco Bagnaia. Di tim Gresini ini ada Alex Marquez dan juga Fermin Aldeguer, ini juga masih dipertahankan ya Fermin Aldeguer. Dan Alex Marquez ini juga akan mendapatkan GP26 nantinya. Kemudian di Honda ini ada Joan Mir dan juga Luca Marini. Di LCR Honda ya ada Johan Zarco dan juga Diogo Moreira yang baru banget untuk tanda tangan kontraknya. Kemudian di Yamaha ini ada Fabio Quartararo dan juga Alex Rins. Kemudian di VR46 Pertamina Enduro ini ada Fabio Di Gia dan juga Franco Morbidelli. Di Pramac Yamaha ini ada Jack Miller dan yang ini yang terbaru yaitu pembalap dari WSBK ke MotoGP 2026 pakai Pramac Yamaha itu ada Toprak Razgatlioglu. Kemudian juga ada KTM, di sini ada Pedro Acosta dan juga Brad Binder.
Dan di Tech 3 ada Enea Bastianini dan juga Maverick Viñales. Dan terakhir di Trackhouse ini masih ada Ai Ogura dan juga Raul Fernandez. Oke teman-teman, itu dulu untuk update MotoGP kali ini. Nanti gue juga akan bikin gitu ya hasil dari konferensi pers MotoGP Australia 2025 dan juga media scrums. Apa kata-kata para pembalap menjelang MotoGP Australia 2025 ini. Jadi tetap nanti pantengin untuk review dari After Race ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, komen, dan juga share. Bye-bye semuanya.